Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Koto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang CPNS. Jadi ini gue sebenarnya pengen sharing aja ke kalian gimana sih gue menghadapi tes CPNS beberapa tahun lalu, sehingga akhirnya gue bisa dapat ranking kedua di formasi gue dan dapat nilai yang lumayan bagus dengan persiapan yang sebenarnya juga dibilang so-so lah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sharing gue ini gue harapin bisa juga jadi bahan tambahan informasi buat kalian, dan ini juga bisa mudah-mudahan bisa kalian pakai gitu kalau misalnya kalian memiliki kondisi yang lebih kurang mirip dengan gua pada saat akan melaksanakan CPNS di tahun 2021 ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Jadi singkat cerita, jadi seperti ini, gue itu ikut tes CPNS itu sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi gue ikut tesnya itu di Jakarta. Formasi yang gue apply itu adalah formasi di salah satu kementerian kayak gitu. Artinya itu di instansi pusat, bukan di Pemda. Jadi waktu itu pun gue kondisinya masih dalam kondisi bekerja. Waktu itu gue kerja di salah satu perusahaan multi finance gitu di Jakarta. Dan menurut gue sih waktu belajar dan waktu bekerja itu kayaknya lumayan sempit ya. Artinya begini, jadi gue tuh bekerja seperti di perusahaan pada umumnya, itu bekerja normalnya sampai jam 5 atau setengah 6. Cuman kalau misalnya ada pekerjaan yang lagi mendesak gitu yang harus deadline, itu kadang-kadang gue harus pulang agak malam gitu. Pulangnya kadang-kadang juga udah jam 7 atau setengah 8. Dan itu otomatis akan mengurangi jatah atau porsi waktu gua yang bisa gue gunain untuk belajar. Dan kebetulan banget pada saat akan gue ikutin CPNS beberapa tahun yang lalu itu dalam kondisi gue juga lagi sibuk-sibuknya di kantor yang lama itu, sehingga gue harus ngatur waktu yang lumayan mepet banget. Ngatur waktu gimana caranya agar tetap balance gitu, jangan sampai kerjaannya terbengkalai. Tapi gue juga nggak ingin persiapan gue untuk CPNS ini juga tertunda atau terlunta-lunta kayak gitu ya. Jadi akhirnya gue mencoba membuat sebuah schedule, yang schedule ini sendiri gue udah persiapkan dari awal dalam kondisi formasi yang disampaikan oleh BKN itu ataupun Menpan itu belum terlalu fix gitu. Cuman ya udah gue yakin aja, yang penting gue persiapkan diri dulu, sehingga pada saat misalnya udah muncul formasinya, udah gue tinggal apply. Masalah persiapan artinya gue sudah mempersiapkan diri, yang penting kayak gitu. Nah, jadi dimulai dari kayak gini. Awal-awal itu pada saat 3 bulan sebelum ujian itu kan gue udah mulai beli buku ya. Sebenarnya beli buku itu bukan sesuatu yang wajib juga sih sebenarnya, karena gue lihat antara buku satu dengan buku yang lainnya itu sebenarnya isinya hampir-hampir mirip. Kenapa gue bilang hampir mirip? Karena materi yang diujikan pun sebenarnya itu aja gitu, cuman kombinasinya aja yang diganti-ganti. Contohnya misal gini, kayak masalah tes wawasan kebangsaan gitu kan, itu kan tentang sejarah Indonesia, mungkin juga sedikit tentang sejarah dunia. Kalau misal sejarah Indonesia tentang BPUPKI, itu materinya apalagi, kan cuma itu aja. Tentang kemerdekaan, materinya itu aja. Terus tentang kerajaan-kerajaan misalnya sebagian kecil lah, kalau kerajaan-kerajaan itu. Dan itu pun sebenarnya udah fix gitu, kayak gitu aja materinya, nggak terlalu banyak kombinasi. Sehingga gue pikir satu buku dan satu buku yang lainnya, gue pikir itu nggak akan terlalu signifikan. Dan memang gue beli waktu itu karena memang gue gak punya bukunya. Dan kalau misalnya kalian sekarang misalnya kebetulan udah dapat buku dari kakak kalian misalnya atau dari teman yang kebetulan itu adalah tahun-tahun yang udah agak lama gitu, gue pikir itu masih bisa kalian pakai, karena materi TWK khususnya itu gak jauh dari itu gitu. Kemudian mungkin ada tambahan, kalau di tahun 2021 ini mungkin akan dibahas tentang kayak nasionalisme gitu ya, nasionalisme, kemudian juga tentang anti radikalisme, karena memang itu isu yang lumayan hot, yang lagi hangat banget di Indonesia. Paling ya itu aja, dan itu kalian bisa dapetin informasinya lewat internet gitu, nggak harus beli buku. Jadi saran gue, kalau misalnya yang pertama itu, kalau misalnya kalian belum punya buku, kalian beli aja bukunya.
cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak, karena materinya ya seputar itu aja. Dan kalaupun kalian beli 10 buku, itu belum tentu ada yang keluar persis di buku itu yang keluar di ujian gitu. Paling angkanya dirubah, atau misalnya opsinya diganti gitu. Satu buku aja cukup gitu. Kalau misalnya kalian udah punya buku dari teman atau kakak kelas, yaudah kalian pakai satu buku itu aja, nggak usah pakai buku yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kalian sudah beli buku, yang gue lakuin itu adalah gue rajin melakukan latihan soal kayak gitu. Latihan soal biasanya gue fokusin untuk masalah TIU, karena TIU itu kan materi kayak kebanyakan matematika ya, matematika yang barangkali mungkin kalian harus refresh lagi memori-memori kalian waktu SMP, waktu SD, waktu SMA, sehingga ya udah kalian harus coret-coret. Kondisi gue yang gue bekerja yang bisa pulangnya jam 7 atau setengah 8, itu artinya gue punya waktu yang gak terlalu banyak untuk latihan soal gitu. Nah gue setiap hari itu minimal gue membahas 10-20 soal. Cukup segitu aja, 10-20 soal. Karena kalau misalnya kalian bahas terlalu banyak di satu hari, bisa jadi di hari besoknya kalian mungkin akan kehabisan bahan, atau mungkin kalian akan jadi bosen sendiri, akhirnya malas belajar, akhirnya jadi nggak efektif gitu. Karena yang paling efektif itu adalah kalian belajar dikit-dikit aja, dicicil, tapi itu secara kontinu dan intensif gitu, sampai kalian mau melaksanakan ujian kayak gitu. Jadi gue biasanya ngelakuin ya minimal layout 10-20 soal per hari. Kemudian pas misalnya jam istirahat, ini pun opsional lah ya, walaupun gue sebenarnya juga jarang lakuin, tapi ada beberapa kali lah. Jam istirahat kantor misalnya, daripada gue buka-buka YouTube atau apa, ya gue buka aja materi mana yang kira-kira gue bisa kerjain kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bisa dicoret-coret, misalnya pas kita jam istirahat itu kan, ya nggak apa-apa dikerjain aja gitu. Atau misalnya ada materi yang kayak materi hafalan, ya udah kalian baca kayak gitu. Gue sih seperti itu aja, nggak usah terlalu ngoyo banget, yang penting itu rutin setiap hari 10-20 soal. Kemudian selain latihan soal yang tadi lebih fokus ke TIU ya, itu gue juga rajin membaca materi-materi yang terkait hafalan gitu. Hafalan kan kebanyakan yang di TWK itu kan, yang tes wawasan kebangsaan, tentang apa ya, kemerdekaan, kemudian tentang hari-hari nasional, tentang undang-undang dasar, kemudian tentang sejarah luar negeri, kemudian bentuk-bentuk negara kayak gitu. Itu kan sebenarnya materinya itu sebenarnya pengetahuan umum, cuman kalau misalnya kalian nggak baca, bisa jadi kalian lupa kan. Nah, gue sendiri nggak pernah ngafalin, tapi gue mencoba minimal satu halaman, ya udah dibaca aja sehari, besok satu halaman lagi, dan ketika udah selesai itu kalian ulang lagi aja begitu. Jadi misalnya udah selesai dalam 1 bulan seluruh materi yang ada di buku yang kalian punya itu tadi, materi hafalannya, ya udah di bulan kedua kalian ulang lagi dari halaman yang pertama. Karena niscaya ketika kalian sudah baca, kalian baca untuk yang kedua kalinya, itu materinya jauh lebih nempel. Kalian akan hafal di luar kepala istilahnya, nggak perlu ngafal yang kayak anak SD yang gitu, yang terlalu textbook yang udah nggak zaman lagi kayak gitu. Yang penting dipahami, dan itu dijamin akan hafal sendiri, otomatis akan hafal sendiri, nggak perlu kalian hafal terlalu berat. Itu ketika kalian baca 2 kali 3 kali itu akan hafal sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berlatih menjadi orang yang baik, yang terbaik daripada orang baik. Nah, ini lebih fokus ke masalah TKP ya, tes karakteristik pribadi. Jadi dalam TKP itu sendiri kan kita kayak diuji jadi orang yang baik sih seperti apa kayak gitu. Nah, kalian coba berlatihnya sih nggak usah dipikirin, tapi kalian coba aja beraktivitas sehari-hari. Misalnya nih, kalian di kantor, kalau misalnya ada teman kalian minta bantuan sementara kalian lagi bekerja, kalian coba logikain kira-kira yang harus kalian lakukan yang terbaik itu apa. Kalian tolak, kalian terima dan kalian tinggalkan kerjaan kalian terima tapi kalian suruh tunggu dulu tapi kalian kerjain dulu kerjaan kalian, atau seperti apa gitu. Kalian coba berlatih menjadi orang yang wise, meskipun banyak hal itu menjadi ini kayaknya beda, bukan diri gue banget gitu. Itu nggak masalah, karena yang penting diluluskan. Misal gini, kalian orang yang cuek dan kalian nggak terlalu mau kepentingan pribadi kalian tuh terganggu hanya untuk orang lain gitu. Ya nggak masalah, itu kan pilihan pribadi kalian. Tapi karena ini tujuannya untuk ujian, maka kalian berusahalah menjadi orang yang paling ideal, menjadi orang yang paling bisa menyenangkan semua orang, kayak gitu ya. Menyenangkan semua orang tapi juga tetap tegas dan peduli dengan hal-hal yang berbau tentang peraturan, hukum, adat istiadat kayak gitu. Itu untuk yang masalah TKP. Otomatis ketika kalian sudah berlatih seperti itu dan kalian logikain, maka pada saat ujian
ya kalian tinggal jawab aja. Karena materi TKP itu sebenarnya nggak ada tentang salah dan benar. Itu kalian ditanya tentang kalian tuh jadi orang baik itu seperti apa sih? Itu intinya. Nah, kalau untuk misalnya pembagian waktunya, gue membagi waktu gue itu menjadi kayak istilahnya 3 termin lah. Nah, termin itu dimulai di bulan ketiga gitu, atau 1 bulan sebelum ujian. Nah, 1 bulan sebelum ujian itu kan ada 4 minggu, -4 sampai -3 minggu, itu gue bilang itu sebagai hari yang intensif gitu. Hari intensif artinya ya gue bisa belajar agak lebih banyak gitu, yang tadinya mungkin 10 soal atau 20 soal per hari, sekarang gue tingkatin jadi 25 atau 30 gitu per hari. Itu yang intensif. Kemudian di H-2 minggu sebelum ujian itu gue bilang itu super intensif. Itu gue belajar biasanya udah mempelajari materi yang mirip banget dengan ujian aslinya gitu. Misalnya contoh kayak gini, kalau misalnya ujian gue lagi berlatih TIU misalnya soalnya ada 35, ya udah gue langsung mengerjakan 35 dalam kondisi gue udah siap dan waktunya udah di setel kayak gitu ya. Jadi misalnya 35 menit ngerjainnya dalam 30 menit misalnya kayak gitu. Ya udah, gue harus patuhi waktu itu gitu. Jadi jangan dilanggar lagi. Nah, ketika H-1 minggu, jadi seminggu sebelum ujian, itu gue bilang itu hari ready gitu. Ready itu artinya gue udah benar-benar siap. Nah, ini gue mengerjakan tryout full. Tryout full tuh dalam 3 ujian itu, yang TIU, TWK, TKP dalam waktu yang sudah diset. Jadi misal gini, ujian total itu kayak ujian tahun 2021 ini total soalnya kan 110 soal dikerjakan dalam 100 menit. Ya udah, gue pasang di HP kayak stopwatch gitu 100 menit. Ya udah, gue kerjain, gue patuhin waktu itu, kerjain sebenar-benarnya dengan sepenuh kemampuan yang gue bisa kerjain. Gue selesain 110 soal itu. Usahakan benar-benar suasananya seperti ujian gitu. Kalian kerjain di kamar sendiri dengan tenang gitu, kalian kerjain. Nah, ketika waktunya selesai, kalian juga berhenti. Habis itu baru kalian evaluasi. Jadi gue evaluasi kira-kira gue kurangnya berapa sih gitu. Gue kira-kira skornya berapa. Karena ketika kalian sudah set waktu yang pas gitu 100 menit gitu untuk mengerjakan 110 soal, hasil yang kalian peroleh itu adalah gambaran hasil yang akan kalian dapetin pada saat ujian. Itu udah gue rasain sendiri pada saat gue tes beasiswa, tes CPNS, itu gue pakai membuat kondisi atau simulasi yang seperti aslinya. Itu adalah gambaran kita bakal dapat skor berapa sih. Bahkan pada saat gue sekolah S2 pun, sebelum ujian gue udah tryout sendiri. Gue tryout misalnya materi itu ada 10 bab, ya udah gue tryout menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku yang mencakup seluruh bab itu. Lalu gue lihat itu kira-kira gue bisa jawab berapa. Kira-kira segitulah skor yang akan gue dapetin pada saat selesai ujian kayak gitu. Jadi itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, ini kita balik lagi ke masalah persiapan. Tadi kan kita udah ngomong masalah materi-materi ya. Nah, ini masalah yang bersifat istilahnya non teknis lah ya. Non teknis artinya di sini masalah persiapan kalian sebelum ujiannya. Nah, yang gue lakuin itu adalah yang pertama, masalah bagaimana mempersiapkan mental kalian bisa menjadi ready, menjadi lebih enjoy, menjadi pede sebelum ujian itu dilaksanakan. Jadi sehari sebelum ujian itu gue udah nyampe di lokasi ujian. Itu kayak jadi udah pakem gue sendiri lah, mau ujian apapun, sehari sebelum ujian gue udah nyampe ke sana, kayak istilahnya buat lihat-lihat lokasi lah, kayak survei lokasi kayak gitu. Nah, waktu itu gue tesnya itu di BKN di Cawang, dan kebetulan waktu hari itu pun gue kebetulan ada acara juga sama keluarga gue waktu itu di Depok. Cobaan ya, karena gue harus tetap ke sana, ya udah gue malam pun waktu itu habis maghrib gue langsung pergi ke BKN di Cawang itu. Jadi minimal buat survei, lokasi gue ujian di sini, gue nanti bakal lewat sini, ruangannya di sini. Karena biasanya satpam ataupun orang-orang yang mempersiapkan lokasi itu kan ada di sana kan, minimal kan bisa tanya lah nanti lokasinya di mana, nomor ujian di mana, dan biasanya di papan itu udah tertulis kayak daftar nama orang, nanti kalian tinggal bisa lihat. Jadi kalian pas paginya tuh dalam kondisi udah siap gitu. Ketika gue udah H-1 nyampe ke lokasi ujian, itu rasanya kayak kalian udah menguasai setengah dari materi yang akan diujikan di hari berikutnya kayak gitu. Jadi lebih ke masalah bagaimana sih gue buat mental itu menjadi lebih siap, lebih nyantai kayak gitu. Nah, itu H-1. Nah, di hari ujiannya, di hari H-nya itu